Bapak Ibu jamaah sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak? Mudah-mudahan pertemuan kita Allah curahkan keberkahan. Bapak Ibu dari rumah melangkahkan kaki datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, tiap langkahnya itu mengangkat derajat di sisi Allah. Tiap langkahnya itu menggugurkan dosa. Dan wasilah majelis ilmu ini Allah lembutkan hati kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi ayah bunda. Ini kali kedua saya di sini ya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita jumpa lagi hari ini. Dan kita akan coba bahas, ini masih serial seputar lapang dada. Apa judulnya pagi ini, Bu? Apa judulnya? Oh, berarti Bapak Ibu datang ke sini ini karena temanya atau gimana? Memang pengen melepas. Kalau ada satu istilah, Bu, disebut dengan silent cry. Oh. Coba diulang, Bu, apa? Apa itu silent cry? Silent cry itu begini, ada orang yang kelihatannya ceria, ketawa-ketawa, tapi dia menyimpan kesedihan di dalam. Ada yang gitu? Benar. Saya 15 tahun jadi trainer, Bu. Jadi pengalaman dengan yang gini-gini. Bahkan ada beberapa yang nggak kelihatan sama sekali. Saya sudah berinteraksi lama, kelihatannya orang ini periang, kelihatannya orang ini ceria. Tapi ketika dalam satu sesi konseling misalnya, dalam satu sesi coaching, menggali beberapa hal, ada beberapa yang, oh ternyata ibu ini punya silent cry. Tapi memang gimana ya, mestinya begitulah orang-orang beriman. Ibu tahu apa flexingnya orang-orang beriman? Mau tahu nggak? Flexingnya orang beriman itu orang melihat seakan-akan kita bahagia walaupun kita menyimpan kesedihan. Orang melihat kita kok sepertinya serba berkecukupan padahal kita kekurangan mungkin. Ya, jadi memang sudah semestinya kita nggak menampakkan itu di hadapan manusia. Kalaupun kita ingin mengadu, maka dialah Allah sebaik-baik tempat untuk itu. Kita akan coba kupas di hari ini, Bu, insya Allah. Tapi yang pertama, saya perlu sampaikan dulu, kesedihan adalah sebuah kewajaran hidup. Ada nggak Bapak Ibu di antara kita yang nggak pernah sedih? Nggak dong. 1-2 momen dalam hidup kita akan ngalamin tuh yang namanya kesedihan dengan judul yang mungkin beda-beda. Kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, apalagi mungkin dikecewakan. Jangankan kita, Bu, Nabi aja ngalamin sedih, betul? Nabi Ayub
sakit puluhan tahun. Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Yusuf. Sampai saking sedihnya matanya itu putih. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ada satu fase dalam hidup Nabi, kalau kita belajar sirah nabawiyah, yang oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan. Amul Huzn. Karena pada saat itu bertubi-tubi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya Nabi yang membuat Rasul itu sedih. Rasul sedih ketika kehilangan istrinya tercinta, Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Sedih, Bu. Manusiawi sekali. Ya. Rasul itu sangat cinta sama Ibunda Khadijah. Saking cintanya Rasul sama Ibunda Khadijah, Bu, itu sampai Ibunda Aisyah tuh cemburu. Pernah baca riwayatnya ya? Pernah dengar ya? Ibunda Aisyah itu belum pernah secara langsung ketemu dengan Ibunda Khadijah. Tapi Bunda Aisyah tuh cemburu banget sama Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena Rasul sering menyebut-nyebut namanya. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Ada satu riwayat ketika itu Ibunda Aisyah agak marah. Wajar lah, Bu, ya. Wanita itu kan pencemburu. Terus dengan kemarahannya itu Ibunda Aisyah ngomong gini kepada Nabi, "Wahai Muhammad," katanya gitu. Perempuan kalau lagi marah nyebutnya nama. Biasanya kan wahai Nabi, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Ini lagi ngambek, Bu. Makanya ngomongnya gimana? Wahai Muhammad. Jadi kalau ibu marah sama suami, terus ibu nyebut nama, itu ada dalilnya ternyata. Wahai Muhammad, ini lagi cemburu, Bu. Kenapa engkau sebut-sebut terus nama itu? Kenapa sih engkau sebut-sebut terus nama itu? Bukankah Allah sudah menggantinya dengan yang lebih baik? Oh. Tapi Rasul tenang aja. Rasul tahu, oh dia lagi cemburu. Terus Rasul menjawab, wahai istriku, wahai Aisyah, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Karena dialah orang yang ada di dekatku di saat semua orang menjauh dariku. Dialah yang memberikan banyak hal untukku di saat semua orang menahannya dariku. Jadi Rasul tuh cinta banget, Bu, sama Ibunda Khadijah. Ketika Ibunda Khadijah wafat, Rasul sedih. Itu manusiawi sekali. Ketika Rasul kehilangan anaknya, Rasul sedih. Ya. Ketika Rasul kehilangan pamannya dalam keadaan belum beriman, Rasul sedih. Jadi Nabi aja ngalamin sedih, Bu. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Jangan ditolak. Itu adalah bagian dari alur indah kehidupan. Nah, hanya saja jangan sampai kelewat batas. Jangan sampai tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Itu yang gak bagus. Ya. Kenapa nggak bagus? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, kesedihan itu bisa melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Bu, saya mau nanya, Pak, kalau lagi sedih, bawaannya pengen ngapain? Mager ya, Bu, ya? Pengennya nggak mau kemana-mana, Ustaz, gitu, Bu? Ngurung diri aja di kamar kalau bisa, gitu? Nah, itu bahaya. Itu normalnya kita begitu kalau lagi sedih itu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, hati-hati. Kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Karena begitu. Alamiahnya begitu. Ada nggak di sini ibu-ibu kalau lagi sedih nyuci piring gitu, ada? Lagi sedih tiba-tiba rajin gitu, beres-beres rumah. Ada yang begitu? Wah, kalau ada yang begitu hebat berarti ya. Enggak. Normalnya kita sebagai manusia, kalau lagi sedih itu males, mager. Bahkan perhatikan kalimatnya nih. Ada kalimat yang sangat indah, pengingat buat kita.
dari Imam Ibnul Qayyim. Dia bilang begini, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh, hati-hati. Jadi Bu, kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Orang kalau sedih, kalau nanti Bapak Ibu belajar ilmu energi ya. Bentar saya mau nanya, Bu, hidup ini butuh energi nggak? Untuk beramal soleh butuh energi nggak? Untuk ngurus anak, melayani suami, ya, bekerja, berkarya, butuh energi nggak? Nah, orang kalau lagi sedih itu, energinya low back. Dan kalau energinya rendah, itu dibisikin setan gampang. Itu bahayanya kesedihan. Kalau kita tenggelam terlalu dalam, dibisikin gampang. Ambil pisau, ambil pisau. Gores tangan, lukai dirimu. Naudzubillah. Atau apalagi kemarin Bu, istri saya kan dari Cianjur ya. Di Cianjur itu lagi ramai itu berita ada orang bunuh diri dari apa namanya, tower ya. Itu dekat rumah mertua saya tuh Bu. Ya Allah, itu kalah tuh sama bisikan-bisikan. Videonya jelas banget Bu, ya Allah, naik ke atas tuh, lalu melemparkan dirinya sendiri. Jadi inilah kenapa kok kesedihan itu mesti kita lepas. Boleh, dan bukan hanya boleh, sekali dua kali mungkin kita perlu merasakan kesedihan. Sekali dua kali kita perlu merasakan patah hati. Karena kalau nggak patah hatinya, nanti kita nggak kebuka kadang-kadang. Ada sebuah kalimat dari Maulana Rumi, kalimatnya begini, you have to breaking your heart until it opens. Aduh, coba diulang Bu. Coba Bu, gimana? You have to breaking your heart until it opens. Apa artinya? Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya terbuka. Ketika hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu cahaya hidayah masuk. Kadang-kadang ada masanya tuh Bu, kita perlu patah dulu untuk bisa sadar. Betul Bu? Ya. Makanya ada apa nasihat yang bilang begini. Mau tahu nggak siapa orang yang paling sulit dinasehati? Di antaranya orang sedang jatuh cinta. Betul Bu? Orang kalau sudah jatuh cinta Bu, itu susah. Sampai kapan? Sampai dia mentok, sampai dia patah hatinya, baru tuh. Apa kata kita? Tuh kan. Satu, orang sedang patah hati. Yang kedua, pendukung salah satu capres dan cawapres. Susah tuh dinasihati. Makanya biasa aja ya Bu ya. Kalau baik kita bilang baik, yang jelek ya jelek. Jangan sampai, kita mesti fair gitu ya. Jangan sampai kalau kita udah nggak suka sama orang, yang baik-baiknya nggak kelihatan, pokoknya jelek semua. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita lagi seneng sama orang, yang jelek-jeleknya nggak kelihatan, bagus saja. Nah itu akhirnya kita jadi bias. Kadang-kadang kita perlu sedih, kadang-kadang kita perlu patah hati. Oke, rasakan itu bagian indah dari alur kehidupan. Nabi aja merasakan kok. Tapi jangan sampai kita tenggelam, larut terlalu dalam dengan kesedihan itu. Maka yang mau coba kita bahas hari ini, Ayah Bunda, ada beberapa jurus. Wah. Ada 3. Saya hari ini mau berbagi
minimal ada 3 jurus untuk melepas kesedihan. Mau tahu nggak Bu? Penting ini. Insya Allah nih ilmunya kepake seumur hidup. Karena kita pasti akan ngalamin tuh. Dan judul yang berbeda-beda mungkin. Episode-episode yang membuat kita sedih. Karena kan kata Allah dalam Quran, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Akan dipergilirkan episode-episode hidup itu. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita jatuh ke bawah. Ada masanya kita mendapatkan, ada masanya kita kehilangan. Ada masanya kita sehat, ada masanya kita sakit. Ada masanya orang mendekat, ada masanya orang pergi menjauh dari kita. Ada masanya orang memuji-muji kita, ada masanya mungkin orang menghina kita, mencela kita. Biasa aja Bu, Pak. Itu mah bagian indah dari alur kehidupan. Ini perlu kita sadari. Kalau kita nggak sadar ini, nanti mental kita rapuh. Makanya ada satu sindrom yang disebut dengan post power syndrome. Pernah dengar Bu? Apa itu post power syndrome? Jadi dulu dia pernah berkuasa, dia punya power, mungkin di perusahaan atau di mana, atau di tempat kerja, di bisnis. Tapi kan itu kan nggak selamanya ya Bu? Selamanya nggak sih? Kita kadang-kadang mungkin ada satu masa kita menjabat, itu kan nggak selamanya, ya? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, dulu pernah jadi pimpinan perusahaan. Ada masanya kita harus melepas jabatan itu, gitu kan? Nah, ketika itu harus terlepas, orang itu kayak oleng gitu ya, kayak linglung. Itu namanya post power syndrome. Nah, orang yang kena post power syndrome, biasanya dia nggak menghayati kaidah ini. Namanya hidup mah begitu Bu. Ada masanya kita punya, ada masanya kita harus nggak punya. Biasa aja. Ya. Ketika punya itu jangan sampai bikin kita jadi arogan, bangga diri. Ketika nggak punya pun nggak usah minder. Itu kaidah orang-orang yang beriman tuh. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang beriman itu kalau lagi dapat apa yang dia inginkan, kalau lagi seneng, ya seneng alhamdulillah, tapi sewajarnya. Kalau lagi kehilangan sesuatu, sedih, ya sedih, manusiawi, tapi juga sewajarnya. Enggak ekstrim. Orang yang enggak stabil kondisi emosinya, biasanya dia ekstrim. Ekstrim tuh kalau lagi seneng banget, sampai euforia, sampai lupa diri, sampai arogannya itu melewati batas, namanya nggak disebut aja ngambek. Kamu nggak tahu siapa saya. Lihat, ini saya. Siapa ya Bu? Dan kalau lagi nggak punya juga nggak sampai down, nggak sampai drop, biasa aja Bu. Hidup pergiliran, ya. Jadi ini penting. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang, insya Allah 3 jurus ini akan kepake seumur hidup. Bu, perhatikan ya, saya pakai analogi jurus. Jurus itu apa Bu? Apa itu jurus? Jurus itu baru berguna, ya, baru berdampak kalau kita latih terus. Betul kan? Jadi nggak disebut jurus kalau nggak pernah kita latih. Kalau kata Bruce Lee, Ibu tahu Bruce Lee Bu? Siapa Bruce Lee Bu? Bruce Lee pernah ngomong begini, aku nggak takut sama orang yang punya banyak jurus, tapi dia nggak pernah latihan. Aku lebih takut orang yang punya sedikit jurus, tapi dilatih terus. Wah, itu mengerikan Bu. Orang punya 1000 jurus, punya dia tahu nggak? Tahu saya 1000 jurus.
Tapi nggak pernah dia latih. Nggak takut, kata Guru saya. Paling cuma teori, ya nggak? Begitu diajak berantem nggak keluar tuh jurus, karena nggak pernah dilatih. Aku lebih takut orang yang punya satu jurus tapi dilatihnya ribuan kali. Mungkin cuma satu jurusnya, mukul, tapi karena dilatih ribuan kali, itu sekali pukul, Bu, mematikan. Makanya nih, saya sering sampaikan ya, Bapak Ibu kalau datang ke majelis taklim, itu jangan cuma puas dapat ceramah. Pastikan setiap kali Ibu datang ke majelis taklim, oke, dari sini apa ya yang bisa saya latih? Itu yang dibawa. Karena hati-hati ya Bu ya, ini autokritik buat kita semua. Kadang-kadang kita suka terjebak pada ilusi. Dengan kita udah tahu, seakan-akan kita udah di situ. Nanti dulu. Karena mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sering dapat curhatan soalnya. Sering saya dapat curhatan, entah itu dari suami, dari istri. Ada yang bilang begini, Ustadz, Coach, gimana ya Coach ya? Saya tuh heran. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Istri saya Coach, suami saya Coach, dia tuh sering ke pengajian, bener deh. Seragamnya ganti-ganti. Hampir tiap minggu datang ke pengajian. Tapi maaf ya Coach, kelakuannya gak ada yang berubah. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada satu fenomena Bu, ini secara psikologis ya. Kita suka terjebak pada ilusi ilmu. Ilusi ilmu tuh dengan kita udah tahu, terus akan-akan kita udah soleh otomatis. Ibu datang ke majelis ilmu, alhamdulillah, kita syukuri itu ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya Rabb, alhamdulillah Engkau masih berikan hamba hidayah, berikan hamba taufik untuk menggerakkan kaki, melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu. Syukuri itu. Tapi saya mau ngingetin, Ibu datang ke majelis ilmu, itu tuh nggak otomatis soleh-soleha. Betul? Pulang dari sini, kita mesti latihan. Apa yang Bapak Ibu dapat dari ustadz, apa yang Bapak Ibu dapat dari pemateri, bagaimana diturunkan menjadi latihan supaya kita mampu, bukan cuma tahu. Kan saya pernah bilang ya, masih ingat nggak Bu? Ada 3 fase belajar itu. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Tahu, mau, mampu. Sekali lagi. Tahu, mau, mampu. Bu, Pak, orang yang tahu belum tentu mau, betul? Awalnya memang tahu dulu. Pintu masuknya selalu dari tahu, teori. Perlu teori dulu, nggak apa-apa. Memang awalnya teori dulu. Nanti pelan-pelan teori itu semakin meresap, menghujam ke dalam dada, berubah jadi mau. Ya. Misalnya orang tahu sedekah itu punya impact yang luar biasa dalam hidup. Sedekah itu akan mengubah hidup, tahu teorinya, tapi nggak semua mau. Betul Bu? Ya. Nanti dari tahu berubah jadi mau. Orang yang mau belum tentu mampu. Coba sebentar saya tanya, Bapak Ibu tahu sabar? Sabar tahu? Definisi sabar? Sabar adalah, tahu ya? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Nah, dari mau menjadi mampu itu cuma satu jalannya, nggak ada yang lain Bu. Apa jalannya Ustaz? Latihan. Latihan itu riyadhah, bahasa lainnya mujahadah. Namanya latihan Bu, jatuh bangun pasti. Jatuh bangun. Kadang ada jatuh tapi bangun lagi. Nah, dan namanya latihan mungkin awalnya sakit-sakit. Iya. Kayak Ibu latihan otot tuh Pak, Bu, kalau orang baru pertama kali fitness atau gym, sakit dulu nggak Bu? Sakit dulu awalnya. Pegel, sakit tuh, otot-ototnya kayak pecah gitu. Tapi lama-kelamaan kalau dia terusin, powernya beda. Nah gitu tuh. Sama. Melepas kesedihan pun, kalau Ibu pengen jago melepas kesedihan, ini butuh latihan.
Prinsipnya sama. Orang main bola itu jago karena sering latihan. Orang masak itu hebat, jago karena butuh latihan. Sama, orang kok bisa ya orang itu sabar banget ya. Sabar itu bukan sifat. Jangan salah paham nih. Sabar itu keterampilan. Kadang-kadang kita suka mensifati orang dengan sabar. Orang itu sifatnya penyabar ya? Bukan. Sabar itu bukan sifat. Sabar itu keterampilan yang itu dilatih. Ya Bu ya? Termasuk ini melepas kesedihan. Maka saya sampaikan 3 jurus. 3 jurus penting. Yang harapannya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pulang dari sini oleh-olehnya bawa jurus ini ya. Sederhana Bu. Tapi kalau satu waktu Ibu merasa sedih, merasa gundah, mudah-mudahan jurus ini kepake. Oke ya? Apa Ustaz jurusnya? Sederhana aja. Biar mudah diingat, jurusnya itu 3M. Coba diulang, apa? 3M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan ya? Bukan 3M yang itu. Tapi ini 3M yang saya maksud adalah 3M untuk melepas segala kegundahan, kegelisahan, kesedihan pada jiwa. Mau tahu? Kalau nggak mau nggak apa-apa Bu. Saya sudah sampai di sini. Terima kasih. Oh ya. M yang pertama. Jurus pertama untuk melepas kesedihan itu adalah mengaku. Coba diulang apa? Sekali lagi. Mengaku. Anda tidak menolak rasa itu. Anda tidak mengabaikan rasa itu. Tapi Anda mengakui, mengenali apapun yang sedang Anda rasa. Jangan ditolak Bu. Kesalahan banyak orang dalam mengelola emosinya itu biasanya apa? Ditekan. Ditekan. Dia pura-pura baik-baik saja padahal tidak sedang baik-baik saja. Ya, itu namanya denial. Kamu kenapa? Enggak, aku enggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak, aku enggak apa-apa. Ditekan. Itu bahaya loh. Itu bisa satu waktu, itu bisa jadi bom. Ya. Dia pendem. Dan itu berkarat dalam batinnya. Itu bahaya. Bahkan mengubah secara sadar ataupun nggak sadar ya. Biasanya nggak secara langsung, tapi mengubah karakter dirinya. Tiba-tiba terpantik oleh sebuah keadaan, dia meledak. Meledaknya itu bukan hanya menyakiti dirinya, tapi menyakiti orang lain. Termasuk pelaku-pelaku kriminal ya Bu ya. Ini kalau kita mengkaji dari sisi psikologi, orang pelaku kriminal menjahati orang, dengan mudahnya kok dia nyakitin orang, itu biasanya ada luka yang belum selesai. Ya. Ada luka yang belum dia bereskan. Dia pendem, dia tekan, sehingga akhirnya 1-2 pemantik itu datang, keluar, bahkan sampai menzolimi orang lain. Na'udzubillah. Jadi kesalahan pertama itu biasanya ditekan. Kesalahan kedua itu biasanya apa? Diabaikan. Pura-pura nggak ada, padahal dia ada di situ. Atau kesalahan ketiga, dia melampiaskan tapi dengan cara yang tidak elegan. Ya. Nah, terus yang benar gimana Ustaz? Nah ini yang mau kita bahas nih. Yang benar itu Bu, jurus yang pertama mengaku. Akui kalau Ibu lagi sedih. Ini ngomong-ngomong ya, jurus 3M ini itu bukan hanya untuk kesedihan, tapi untuk segala emosi yang bikin Anda nggak nyaman. Ini kepake. Ibu lagi cemas, Ibu lagi ngerasa nyesek, lagi kecewa, lagi sempit dada. Jadi bukan specifically sedih saja. Semua emosi yang bikin Bapak Ibu nggak nyaman, itu jurus ini bisa dipakai. Ini saya baru bahas M yang pertama nih. Apa tadi M yang pertama? Akui, ya Allah aku sedih. Ya Allah aku kecewa. Ya. Nabi Yakub aja mengakui kesedihannya.
dalam satu ayat di Quran surat Yusuf ya. Apa kata beliau? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Diakui kesedihannya, iya aku sedih. Jadi jangan ditolak. Nah, mengaku ini Bu, dibagi lagi menjadi 3. Ya. Ini saya baru M yang pertama ya Bu ya. Tadi M pertama apa? Nah, ini kita masih bahas yang mengaku. Mengaku itu dibagi lagi jadi 3. Apa yang diakui Ustadz? 1, mengakui segala rasa yang ada pada jiwa. Itu yang pertama. Bapak Ibu kalau belajar ilmu tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence, emotional quotient, itu pasti bab pertama itu adalah awareness. Anda sadari dulu apa yang sedang Anda rasa. Kalau Anda lagi sedih, akui. Kalau Anda lagi cemas, akui. Kalau Anda lagi kecewa, akui. Mengaku yang pertama itu mengakui apapun yang Anda rasa dalam jiwa. Yang kedua, apa yang diakui lagi Ustaz? Coba tebak, apa yang diakui? Kalau lagi sedih, setelah mengakui rasa, apa lagi yang diakui? Jawab. Tebak aja. Sesuai dengan dugaan saya. Biasanya kalau saya nanya, Bu, Pak, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi nyesek, apa yang perlu diakui? Ngaku dosa Ustaz, ngaku salah Ustaz. Itu betul, tapi itu nomor 3 nanti. Ada yang duluan, ada yang lebih dulu perlu kita akui sebelum kita ngakui dosa. Apa coba? Jawabannya ada di doa Sayyidul Istighfar. Ibu hafal Sayyidul Istighfar? Coba ya, lihat. Ini doa indah banget. Saya sarankan kalau Bapak Ibu belum hafal, hafalin. Kalau bisa kita jangan pernah luput. Saya insya Allah Bu, setiap pagi, setiap petang gitu ya, minimal habis sholat subuh, habis sholat asar, itu kita baca doa ini. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, kalau kita baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, petangnya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca ini petang, paginya meninggal, surga baginya. Jadi jangan sampai lepas Bu. Coba ya, kita baca sama-sama. Hafal ya? Ya, bisa gimana? Allahumma, terus. Anta Rabbi, sama-sama. La ilaha khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nah ini lihat. Abu ulaka bi ni'matika alaihi. Baru habis itu wa abu'u bidzambi. Lihat Bu, faghfirli, dan seterusnya. Lihat Bu, dari sini kita belajar ternyata urutan pengakuan itu ngaku nikmat dulu, baru ngaku dosa. Tadi masih ingat? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u. Ini penting loh Bu, urutan itu penting. Karena gini, kenapa sih orang tuh tenggelam dalam kesedihan, terjebak pada suasana batin yang gak nyaman? Seringkali sebab utamanya dia tuh lagi lupa, padahal ada begitu banyak nikmat yang sudah Allah kasih. Betul Bu? Iya. Makanya ini padahal Bu, ini doa istighfar loh, Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Tapi Rasulullah mengajarkan kita sebuah urutan yang sangat indah. Nikmat dulu yang perlu kita akui. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru. Bahkan Bu, kan sudah saya bahas ya kemarin ya. Dalam keadaan sesusah apapun, saya bersumpah demi Allah. Ini nggak pakai insya Allah Bu, saya bersumpah demi Allah, dalam keadaan sesusah apapun, dalam keadaan sesulit apapun, demi Allah Bunda, kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak. Dalilnya apa? Anda udah hafal semua. Fa inna ma'al usri yusra. Terus ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam. Lihat Bu ya, perhatikan ayatnya. Ketika menyebutkan kesulitan,
itu ada alnya. Fa inna ma'al usri. Kalau ada alnya, itu artinya ma'rifah. Dalam kaidah bahasa Arab, Bu, ma'rifah itu definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah nggak pakai al. Bukan al-yusra, tapi yusra saja. Coba ulang gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Inna ma'al yusra. Tuh, lihat. Yusra-nya nggak pakai al. Tapi usrinya pakai al. Kesimpulannya apa, Bu? Demi Allah. Ini nggak pakai insya Allah, saya ulang. Kalaupun kita ngerasa susah, berat, Ustaz, demi Allah, Bu, kemudahan yang Allah kasih itu pasti jauh lebih banyak. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah membuka pintu yang lain. Masalahnya, kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup, ya Rabb? Buka, aku sedih, kenapa Engkau tutup pintu ini? Padahal, di sisi yang lain, Allah membuka pintu yang lebih besar. Tapi kita gak lihat itu. Ya Bunda, please open your eyes, open your heart, buka mata kita, buka hati kita. Banyak banget doa anugerah dari Allah. Nih, hanya nih Bu, saya minta sembuh boleh. Saya cuma mau sampaikan, kepada Anda. Coba Anda perhatikan. Doa-doa powerful para kekasih Allah. Itu menariknya, Bu. Seringkali gak ada permintaan di situ. Tapi hanya ngaku, ngadu. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan sungguh Engkau Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Coba lihat. Ada minta nggak di situ? Ada minta nggak? Itu Bu, ngaku, ngadu. Berlapis-lapis kegelapan, betul Bu? Gelapnya apa aja? Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Lihat Bu, perhatikan doanya Nabi Yunus. Ada minta nggak di situ? Begini nggak doanya? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Ya Allah, keluarkan aku. Gitu nggak doanya? Anda lihat doanya. Gimana doanya? Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna 'an lan naqdira 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Itu isinya Bu, ngaku, ngadu. La ilaha illa anta ya Rabb. Gak ada Tuhan selain Engkau. Kenapa kok doanya begitu? Karena dia Bu, dia sadar, Nabi Yunus sadar, dia punya salah. Apa sih Bu salahnya Nabi Yunus? Dia berdakwah ke sebuah kaum, terus kaum itu nggak mau ikut. Dalam tanda petik, Nabi Yunus kayak apa? Ngambek, mutung, pundung. Secara nggak langsung, itu ada kesalahan Bu di situ. Kira-kira di mana kesalahannya? Dia merasa dia bisa mengubah kaumnya. Padahal Bu, yang memberikan hidayah kepada seseorang itu siapa? Allah. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Secara nggak langsung, secara nggak sadar, ketika dia marah karena dakwahnya nggak diterima, oh itu berarti dia merasa dia bisa mengubah. Nggak bisa. Yang ngasih hidayah itu Allah. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Makanya doa tobatnya itu pertama kali, La ilaha illa anta. Bu, la ilaha illa anta itu menunjukkan dekat. Bukan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illa anta tuh dekat. Nggak ada Tuhan selainmu. Itu dekat. Memang
sedekat-dekatnya posisi seorang hamba itu seringkali ketika sedang gelap. Ketika sedang sedih beneran, Bu. Jangan dipikir masa-masa terbaik dalam hidup kita itu saat kita di atas. Saat kita punya segalanya. Saat kita mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Enggak, saya sampaikan, ini bukan kata saya, kata para ulama. Seringkali justru sebaik-baiknya momen dalam hidup kita itu kapan? Saat kita rendah, gelap, mungkin ditinggalin sama manusia. Di situ tuh Allah dekat. Anda lihat, kalau dalam sholat Bapak Ibu, posisi apa yang paling dekat antara hamba dengan rohnya? Posisi apa? Sujud. Ibu tahu sujud? Itu posisi kerendahan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah daripada bokong kita. Betul Bu? Pak, Bu, ketika sujud, itu kita merendahkan kepala kita, bahkan lebih rendah daripada bokong kita. Tapi kata Nabi SAW, justru itulah sedekat-dekat seorang hamba dengan rohnya. Makanya di antara posisi doa yang paling mustajab itu ketika sujud. Berbisiknya ke bumi, tapi langit yang mendengar. Dia, Nabi Yunus, la ilaha illa anta, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku yang zalim. Itu nggak ada minta Bu di situ. Cuman ngaku, ngadu. Tapi semua yang dia butuhkan Allah kasih. Tiba-tiba kan dimuntahkan dari perut ikan. Ada makanan yang menguatkan badannya. Pas dia udah berkomitmen, mulai sekarang saya akan terus berdakwah apapun yang terjadi. Tapi ketika dia balik ke kaumnya, ternyata kaumnya sudah beriman. Anda lihat. Bu, Allah tuh tahu. Doa itu bukan mendikte Allah. Doa itu menunjukkan bahwa kita tuh lemah dan kita butuh Allah. Sepatu anak Anda itu jebol, bolong, tahu ya? Bolong. Terus dia datang ke Anda, Bu. Dia nggak pakai minta. Dia cuma ngadu. Ngadunya begini. Ma, Pa, Bu, Ayah, sepatu kakak bolong nih. Tapi nggak apa-apa, enak, bisa masuk angin. Dah, gitu aja, pergi dia. Anda gimana? Hah? Dibeliin nggak? Dia nggak minta loh. Anda boleh nggak? Anda lihat. Kadang-kadang tuh Bu, saya nggak tahu ya Bu ya. Saya nggak tahu Anda pernah ngalamin atau enggak. Tapi kalau saya, terus terang, saya sering ngalamin. Apa? Saya tuh merasa doa-doa terbaik dalam hidup saya itu justru di saat saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Mungkin saking berat yang saya rasa, apa yang saya lakukan? Kadang-kadang Bu, saya kalau lagi umroh gitu ya, lagi bimbing jamaah umroh, itu udah niat nih dari Indonesia, mau minta ini, minta itu. Tapi ketika depan Ka'bah Bu, saya cuma angkat tangan. Saya bilang, ya Allah, apa kata Allah? Aku tahu. Aku tahu. Makanya kadang-kadang doa yang powerful tuh yang kayak begitu. Kadang-kadang kita tuh doa tuh spesifik banget. Boleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi saya sedang bicara tentang power. Kadang-kadang kita doa pakai deadline pula. Spesifik banget. Ya Allah, pengen mobil warna merah mereknya ini kalau bisa tahun depan. Pengen punya suami gaji sekian juta per bulan. Pengusaha ya. Boleh nggak? Boleh. Allah tuh senang kalau kita banyak minta. Tapi coba deh Bu, sesekali tuh isi doa kita mengaku, mengadu. Bahkan kalau kata seorang ulama, dia bilang begini,
Seandainya di dadamu itu ada begitu banyak keinginan, saking banyaknya keinginan sampai kamu tuh bingung mau minta apa sama Allah, sudah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Kenapa? Karena ketika Allah sudah memaafkanmu, beres, selesai. Allah itu paling tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Jadi Allah itu meminta kita berdoa bukan karena Allah nggak tahu, tapi doa itu izharul fakr. Izhar itu apa, Bu? Jelas. Fakr, fakir. Kata para ulama, doa itu izharul fakri. Doa itu memperjelas kefakiran kita di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis, kata Nabi, ya, kalau kita datang kepada Allah mengakui segala kelemahan kita, ya, kata para ulama, datang kepada Allah mengakui kelemahan kita, maka Allah akan kuatkan kita. Kalau kita datang kepada Allah mengakui segala kebodohan kita, Allah akan berikan kita petunjuk. Kalau kita datang kepada Allah mengakui kefakiran kita, maka Allah akan kuatkan kita. Ya, Bu, bonus nih, ini penting. Ibu pengen nggak punya kekuatan dalam doa yang itu bisa mengubah hidup? Pengen nggak, Bu? Mau saya kasih tahu? Ini rahasia. Serius saya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, biasanya dalam kajian-kajian itu ketika membahas tentang doa mustajab, itu seringkali yang dibahas kalau nggak faktor waktu, faktor tempat. Betul nggak? Itu betul, itu nggak salah. Yang pertama, misalnya faktor waktu. Memang betul, ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa di situ, besar kemungkinan diijabah. Ada, Bu? Coba, kapan aja? Banyak. Sepertiga malam terakhir, betul? Karena sepertiga malam terakhir itu, dalam beberapa riwayat, Allah sampai turun ke langit bumi, menanti mana hamba-hambaku yang memohon. Tapi kebanyakan dari kita kan tidur, ya. Tuh, kapan lagi? Hari Jumat, ba'da asar, betul ya? Ibu boleh cek handphone saya, ini boleh ditiru ya, Bu. Saya tuh setiap hari Jumat, ba'da asar, pasang alarm. Serius. Ibu pasang alarm setiap hari Jumat, ba'da asar tuh mungkin jam 16 atau 16.30, pasti bunyi. Kalau saya lagi sibuk apa-apa, tiba-tiba bunyi, diingetin saya, doa dulu. Berhenti, angkat tangan, mohon yang baik-baik. Nah, itu faktor waktu tuh. Kapan lagi? Masih banyak. Ketika hujan turun. Betul. Karena ketika hujan turun, rahmat Allah sedang turun. Kapan lagi? Apa, Bu? Antara azan dan iqamah. Betul. Itu kayak privilege yang Allah kasih buat mereka yang datang tepat waktu. Ya, Bu ya? Azan udah di situ, sebelum iqamah kita doa, itu kayak privilege yang Allah kasih. Betul. Masih banyak. Kapan lagi? Ketika dizolimi. Wah, jangan main-main. Ya, itu ngeri itu doanya. Ya. Ketika safar, gitu ya. Itu faktor waktu. Itu penting. Ibu catat kalau perlu. Waktu-waktu doa itu mustajab. Ibu catat kalau perlu. Saya pernah mencatat ada sekitar 13 atau 14 waktu gitu. Satu. Ada lagi yang kedua, faktor tempat. Ini betul juga. Di mana aja tempat doa kita mustajab? Ya, ketika umroh di Masjidil Haram, di depan Ka'bah mungkin, di Multazam, di Raudhah, di Madinah, betul ya? Itu kan di tanah suci, di Arafah pada saat hari Arafah, betul ya, Bu? Nah, kalau di sini di mana? Di masjid. Nih, majelis ilmu. Betul, Bu? Oh, saya pernah bilang ya, jangan main-main doa di majelis ilmu. Nanti kita akan doa bareng di akhir, itu powerful. Nah, itu kan faktor waktu dan faktor tempat. Ada lagi satu yang jarang dibahas, yang membuat doa Bapak Ibu akan mustajab. Mau tahu nggak? Faktor itu namanya faktor rasa. Coba diulang, apa? Rasa. Hadisnya kata Nabi SAW, Allah itu nggak mengabulkan doa dari hati yang lalai.
rasanya kayak gimana Ustaz? Ada dua. Catat, pegang baik-baik. Anda lihat doa Anda akan punya power untuk mengubah hidup. Rasa apa Ustaz? Rasa hina dan rasa butuh. Coba diulang. Sekali lagi. Itu dibahas oleh para ulama dalam banyak kitab. Kata para ulama, maaf, ketika seorang hamba itu datang membawa rasa hina. Rasa hina itu tadi ngaku dosa. Ya Allah, hamba ini banyak dosa. Hamba sebetulnya malu ya Rabb. Tapi kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba datang? Dan yang kedua rasa butuh. Hamba butuh, Engkau tolong. Itu power yang luar biasa yang akan membuat doa kita mengubah hidup. Ya. Buktikan. Terakhir, M yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua apa? Jurus yang ketiga untuk bisa melepas kesedihan atau segala rasa apapun yang membuat batin kita gak nyaman. M yang ketiga apa Ustaz? Menyibukkan diri dalam amal soleh. Nah, itu 3 jurusnya tuh. M1 apa? Mengaku. Apa yang diakui? Mengakui segala rasa. Terus mengakui nikmat. Terus mengakui dosa. M yang kedua? Mengadu. Dalam hal sekecil apapun, adukan kepada Allah. Kita sering curhat sama manusia. Kita sering curhat sama orang. Boleh nggak curhat sama orang? Boleh, nggak ada larangan. Tapi kalaupun kita mau curhat sama orang, pastikan orang yang tepat. Bukan sama sembarang orang. Apalagi curhat di sosial media. Itu ngapain? Itu namanya caper. Ya. Boleh, tapi kita sering lupa ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha mendengar. Dan M yang ketiga, menyibukkan diri dalam amal soleh. Tadi saya katakan di awal, orang sedih itu bawaannya mager, pengennya ngurung diri di kamar, gak mau ketemu orang, itu bahaya. Setan itu senang sama mereka yang sendirian. Tapi kalau dalam jamaah itu lebih membuat energi kita semakin positif. Fitrahnya kita itu sibuk Bapak Ibu. Kita itu diciptakan untuk sibuk. Kalau Bapak Ibu nggak sibuk dalam kebaikan, saya pastikan sibuk dalam keburukan. Minimal sibuk dalam kesia-siaan. Betul nggak? Jadi sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau nggak datang ke majelis taklim pagi ini, kira-kira ada kegiatan lain nggak? Pasti ada kan? Pasti ada. Jadi kita memang nggak diciptain buat diem. Kita bergerak. Tinggal geraknya kemana? Maka jurus ampuh, salah satu jurus ampuh untuk bisa melepas kesedihan itu adalah menyibukkan diri dalam amal soleh. Datang ke majelis taklim dan sibukkan dengan aktivitas positif. Mudah-mudahan ayah bunda, apa yang saya sampaikan, 3 jurus ini bisa kita bawa seumur hidup. Amin. Yuk kita bungkus. Jurusnya apa? 3M. Apa aja M yang pertama? Mengaku rasa, mengaku nikmat, mengaku dosa. M yang kedua? Mengadu. M yang ketiga? Semoga ada manfaatnya ya Bu ya. Ada manfaatnya nggak sih? Insya Allah nanti yuk di akhir sesi kita praktekkan, kita doa bareng ya, dengan mengaku dan mengadu. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Begitu banyak materi yang bisa kita dapatkan hari ini. Tentunya masih juga banyak pertanyaan yang ada di hati ibu-ibu, tapi mungkin kita batasi 3 dulu. Ada waktu ya Ustaz? Iya, singkat-singkat aja berarti ya. Ternyata udah jam 11. Saya ngelihat jam yang itu ternyata telat ya. Iya. Kurang 2 menit. Guys ya. Siapa Bu yang mau bertanya? 3 dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ibu bertanya, di dalam bertambahnya umur, terkadang kita merasakan kesedihan karena beberapa hal yang kita inginkan atau harapkan itu tidak tercapai begitu.
Kemudian mohon arahannya apa saja skala prioritas yang bisa kita capai untuk menuju ke rahmat Allah karena terbatasnya umur Ustaz. Syukur Ustaz. Sekalian aja. Sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau di luar topik Ustaz, ini tentang inner child. Bagaimana seseorang yang memiliki inner child itu bisa bangkit kembali dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan. Sebelas 15 lah, artinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saat kita merasa sedih, alhamdulillahnya insya Allah saya mengadu sama Allah, benar-benar yang mengadu, benar-benar pasrah, mengakui dosa segala hal Ustaz. Tapi terkadang anak-anak saya melihat saya menangis dalam sholat saya menangis saat berdoa. Apakah itu mempengaruhi psikologis anak-anak saat melihat ibunya menangis atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ibu-ibu atas pertanyaannya. Saya jawab singkat ya karena waktu yang terbatas. Yang pertama tentang keinginan yang tidak tercapai. Bu, Pak, boleh ikuti kata-kata saya? Atau nggak usah diikuti deh? Direkam aja. Apa rahasia orang-orang yang tenang jiwanya, lapang dadanya, damai pikirannya? Kenapa kok mestinya iman dalam dada itu mengantarkan kita pada kelapangan dan kedamaian? Dan kalau ngomongin umur, justru mestinya makin nambah umur kita, makin banyak pengalaman kita, makin bertambah kebijaksanaan, makin kuat iman kita. Orang-orang beriman tuh yakin, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Boleh saya ulang? Orang beriman tuh meyakini ini dalam relung jiwanya. Apa itu? Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itulah yang lebih baik. Ada masanya kita kepengen A, Allah kasih A. Pernah ngalamin, Bu? Pasti pernah. Ada masanya. Ada masanya kita kepengen A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Ya. Masalahnya mata kita kadang-kadang ke A terus. A ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqorohnya gimana, Bu? Ya Allah, jika dia baik jodohkan, kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bahaya loh, Bu. Serius. Saya itu salah satu virus menurut saya, Bu, ya, secara psikologi, secara mental. Ibu tahu, salah satu sindrom atau virus yang paling berbahaya itu adalah virus harusitis. Coba diulang, apa? Beneran, Bu, saya tuh ketemu orang-orang yang betul-betul drop, betul-betul ngedown karena virus ini. Ada seorang anak mungkin yang itu udah didoktrin sama orang tuanya. Pokoknya kamu harus kuliah di luar negeri.
Bapak ibu kamu akan nguliahin kamu di luar negeri, luar negeri, luar negeri. Qadarullah bu, qadarullah. Karena satu dan lain hal lah. Intinya dia nggak bisa. Ya, beasiswa udah coba ngajuin terus nggak dapet. Kemudian bapak ibunya ternyata usahanya jatuh. Pokoknya qadarullah, akhirnya cuma bisa kuliah di Indonesia. Itu anaknya stres. Karena apa? Karena harus sitis. Padahal kita nggak tahu di balik itu ada hikmah yang sedang Allah siapkan, betul? Gini ayah bunda, ini buat semua ya. Dan ini memang pertanyaan yang penting untuk dijawab dengan clear. Allah itu punya banyak cara mengabulkan doa kita. Kadang Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang Allah tunda sampai waktu yang paling tepat menurutnya. Kadang Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau terkadang pengabulan doa itu Allah wujudkan dalam bentuk menolak bala wal musibah. Bu, ini naudzubillah ya Pak, tapi ini bisa jadi loh. Ini bisa jadi. Harusnya saya tadi kecelakaan. Mungkin nggak Bu? Mungkin aja. Saya kemarin itu sampai malam Bu, saya kemarin syuting di TV One ya. Ada satu acara namanya Renungan Jiwa. Kayaknya baru tayang minggu depan. Sama Dr. Aisyah Dahlan dan Ustazah Okistiana Dewi. Saya syuting sampai jam 11 ya. Sebelumnya juga ada acara, capek banget. Berangkat ke Bintaro, mungkin driver saya juga ngantuk. Tiba-tiba di tol microslip, kehilangan kendali, nabrak pembatas, guling-guling, naudzubillah, berdarah-darah. Mungkin nggak Bu? Mungkin aja, kita nggak tahu loh. Harusnya tadi saya kecelakaan. Tapi karena ada doa saya, doanya yang lain. Doanya yang lain. Tapi cara Allah mengabulkan doa itu dikonversi, keselamatan, dihindarkan dari kecelakaan. Kita melihatnya, mana doaku nggak dikabulkan. Harusnya Bu, kemarin kita kena penyakit. Tapi karena ada doa kita, doanya yang lain mungkin. Tapi Allah kabulkan dengan cara apa? Dihindarkan dari penyakit. Makanya Allah tuh punya banyak cara mengabulkan doa kita. Kadang sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang Allah ganti, kadang Allah tunda, kadang Allah tolak bala wal musibah. Ada lagi sebetulnya yang kelima. Tapi yang kelima ini khusus untuk para kekasih Allah. Apa Ustaz? Memang Allah simpan untuk di akhirat. Itu biasanya untuk khusus. Karena dunia ini terlalu murah. Itu Bu ya, di Gaza itu Bu. Itu saya sangat meyakini banyak banget kekasih Allah. Betul Bu? Saya sangat yakin itu. Di Gaza itu banyak banget kekasih Allah. Kalau kita lihat kasat mata, mereka menderita Ustaz. Yes. Tapi saya sangat yakin untuk orang-orang semacam itu, betul-betul kebahagiaan Allah simpan untuk di akhirat. Ya. Jadi itu tuh minimal Bu ya, 5 cara Allah mengabulkan doa. Apa aja ingat nggak? 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Yang ketiga, Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Yang ketiga nih ya. Yang keempat, Allah tolak bala dan musibah. Dan terakhir yang kelima, untuk para kekasih Allah ini, Allah simpan di akhirat. Jadi ayah bunda, kalau kata seorang ulama, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyaksik. Jangan sampai seakan-akan keterlambatan pengabulan doa padahal kita sudah berdoa, sudah berusaha, lalu membuat kita putus asa. Jangan. Kenapa? Allah menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Enak aja. Just do your best. Lalu tadi terbatas umur nih Ustadz, bagaimana caranya supaya dapat rahmat Allah? Bu, kalau boleh saya kasih saran, ini bukan dari saya, tapi dari Nabi SAW. Salah satu amal yang paling dicintai Allah dalam konteks tadi ya, ini umur saya udah terbatas Ustadz. Saya menyarankan pilihlah amalan-amalan yang dawam.
meskipun sedikit. Bisa dipahami ya Bu? Itu salah satu amal yang dicintai Allah. Dawam itu apa? Rutin. Istiqomah. Ya. Kenapa sih Allah bikin variasi amal itu banyak? Supaya kita punya banyak cara untuk menggapai rahmatnya Allah. Sholat malam, ada masanya kita futur, betul Bu? Gini, kata para ulama, sebaik-baiknya futur itu berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Bukan ke maksiat. Misalnya nih, ibu lagi, biasanya rajin Ustaz, sholat malam, ada 1-2 masa mungkin kita futur, lewat. Oke, pindah ke amal yang lain. Sedekah, sholat duha, zikir, itu sebaik-baik futur. Jadi ibu pilih amalan yang itu bisa ibu jalankan terus. Karena apa? Karena tadi kalau ngomongin terbatas umur ya, orang yang dawam dalam suatu amal, itu besar kemungkinan diwafatkan dengan amal itu. Ya Bu ya? Dan rahmat Allah itu seringkali diundang oleh amal-amal yang istiqomah. Ya. Kenapa Allah bikin dalam syariat itu indah banget pilihan-pilihan amal soleh, supaya kita punya banyak peluang untuk mengetuk rahmatnya Allah. Berusaha untuk istiqomah dalam amal-amal yang walaupun kecil tapi dawam. Itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, ini memang agak out of topic ya, karena membahas tentang inner child itu panjang sekali. Intinya buat yang belum tahu, inner child itu begini, kita masih ada luka, kekecewaan di masa kecil yang itu belum tuntas. Itu belum sembuh. Belum bisa berdamai. Akhirnya berpengaruh pada sikapnya, berpengaruh pada banyak hal dalam hidupnya. Tentu ini perlu kita sembuhkan dulu Bunda. Ada banyak sekali pendekatan terapi yang bisa kita pilih. Tapi prinsipnya adalah akui itu, ya, akui itu, sembuhkan itu, lepaskan itu. Walaupun butuh proses, it's okay. Tapi itu langkah yang perlu kita tempuh. Baru kemudian kita bisa jadi diri yang baru. Gitu ya. Terus yang ketiga tadi tentang apa yang ketiga tadi? Oh iya, apakah ada pengaruh? Ada. Makanya kalau bisa dalam pendekatan parenting itu ya, kita belajar sebisa mungkin kalau di depan anak itu tidak menunjukkan kesedihan. Sekali 2 kali boleh, bukan berarti kita nggak boleh. Kita curhat sama anak, cerita sama anak. Lagi pula kalau dalam konteks tadi ya, berdoa kepada Allah, menangis. Seindah-indahnya menangis kepada Allah itu di saat sepi dan sendirian. Ya, ambil waktu, kita berduaan aja sama Allah. Nah, itu yang paling indah. Ya Bunda ya. Saya jawab singkat gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.